Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang jasa kirim yang didukung dan tidak didukung oleh Shopee. Tentunya bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, Sobat Shopee dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini nih guys, tanpa skip ya, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan informasi kita ya, jasa kirim yang didukung oleh Shopee dan tidak didukung oleh Shopee ya. Berikut adalah informasi mengenai jasa kirim yang didukung Shopee dan tidak didukung Shopee. Yang pertama yang perlu kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah jasa kirim yang didukung Shopee merupakan jasa kirim ataupun pihak ketiga ya, yang terintegrasi dengan sistem Shopee. Dengan menggunakan jasa kirim ini, maksudnya jasa kirim yang didukung Shopee, teman-teman dapat melacak pengiriman pesanan teman-teman dengan lebih mudah, yakni melalui aplikasi Shopee. Lantas jasa kirim yang didukung Shopee itu seperti apa saja nih Kang? Nah, berikut ya. Beragam jasa kirim yang didukung Shopee meliputi tipe layanan pengiriman ya, yang nampak pada layar kaca teman-teman, begitupun dengan opsi jasa kirimnya. Baik, kita kupas terlebih dahulu mulai dari tipe layanan pengiriman. Yang pertama adalah hemat, dengan opsi jasa kirimnya mulai dari antar aja ekonomi, JNT ekonomi ya, si cepat halu, serta Shopee Express hemat. Reguler, jasa kirimnya adalah antar aja reguler, ID Express, JNE reguler, JNT Express ya, Ninja Express, Pos Aja, si cepat, serta Shopee Express standar. Begitupun dengan kargo, nampak pada layar kaca teman-teman ya, silahkan dicermati mulai dari antar aja kargo sampai dengan si cepat gokil ya. Begitupun dengan Samday, mulai dari jasa kirim antar aja, GoSend ya, Grab Express, serta Shopee Express standar. Jasa kirim instan dengan opsi jasa kirimnya adalah GoSend instan ya, Grab Express, serta Shopee Express instan. Untuk next day di sini nampak JNE Yes dan si cepat best ya. Dan begitupun dengan tipe layanan pengiriman yang terakhir adalah ambil di tempat. Dengan jasa kirimnya yang pertama agen Shopee Express, kemudian Indo Paket, JNT Jemari, serta Shopee Express Point ya. Jadi ini tadi beberapa tipe layanan pengiriman serta opsi jasa kirimnya masing-masing ya, yang bisa teman-teman cermati untuk jasa kirim yang didukung Shopee. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, di sini adalah jasa kirim yang tidak didukung Shopee merupakan jasa kirim ataupun pihak ketiga yang belum mengintegrasikan sistemnya dengan Shopee nih guys. Dan berikut adalah jasa kirim yang tidak didukung Shopee. Mulai dari jasa kirim toko, yang kedua Indah Logistik, yang ketiga adalah Standar Express untuk pengiriman dari luar negeri. Jadi hanya 3 jasa kirim ini yang tidak didukung Shopee. Ya, jadi yang tertera pada tabel ini ya, ini adalah bentuk dari jasa kirim yang didukung Shopee nih guys. Berikut adalah
perbandingan jasa kirim yang didukung Shopee dan tidak didukung Shopee. Nah, untuk menikmati kenyamanan dan keamanan dalam proses pengiriman pesanan, silahkan teman-teman dapat menggunakan jasa kirim yang tersedia di Shopee nih guys. Dan berikut adalah perbedaan jasa kirim yang didukung Shopee dan tidak didukung Shopee nih guys. Nah, ini dia. Mulai dari kategori ongkos kirim, nomor resi, notifikasi, serta rincian. Jadi teman-teman silahkan cermati ya step by stepnya. Baik, yang pertama adalah dengan kategori ongkos kirim. Dengan jasa kirim yang didukung adalah dihitung otomatis oleh sistem Shopee. Ongkos kirim bervariasi tergantung dengan jarak antar lokasi dan kebijakan dari Shopee. Sedangkan untuk jasa kirim yang tidak didukung Shopee, di sini ongkos kirim harus dinegosiasikan dengan penjual melalui fitur chat ya. Jadi tidak otomatis di sini ya. Oke. Kemudian silahkan teman-teman cermati mulai dari nomor resi serta notifikasi. Kita lanjutkan dengan rincian, di mana jasa kirim yang didukung Shopee, rincian pelacakan akan ditampilkan secara otomatis oleh sistem ya. Biasanya bisa dicek via aplikasi Shopee nih guys kepada teman-teman dan penjual. Ketika jasa kirim yang tidak didukung Shopee, maka teman-teman sebagai penjual ya atau penjual perlu melacak pengiriman melalui platform jasa kirim tersebut. Ya, jadi seperti itu teman-teman perbedaan antara jasa kirim yang didukung Shopee dan jasa kirim yang tidak didukung Shopee. Baik. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjutkan nih guys. Terkait dengan memilih tipe layanan pengiriman untuk pesanan. Nah, untuk memilih jasa kirim, silahkan teman-teman pilih opsi pengiriman di halaman checkout. Pilihkan saja tipe layanan pengiriman atau jasa kirim spesifik ya, yang disediakan penjual, kemudian pilih konfirmasi. Untuk pengiriman muatan besar ataupun berat di atas 10 kg, teman-teman disarankan menggunakan tipe layanan pengiriman kargo ya. Dan berikut mengenai kelebihan dan kekurangan menggunakan tipe layanan pengiriman kargo. Kelebihannya di sini adalah pengiriman aman, kemudian tarif lebih murah, menyesuaikan ukuran dan berat barang, pesanan diantar sampai rumah, berlaku untuk pengiriman nasional dan pembayaran secara cashless ya atau non tunai. Dan yang harus diperhatikan di sini adalah waktu pengiriman yang lebih lama ya. Kekurangannya di sini, resiko barang rusak yang lebih besar serta disarankan menggunakan packing kayu ya untuk tipe layanan pengiriman kargo dengan catatan pengiriman muatan besar ataupun berat di atas 10 kg ya. Jadi perlu memperhatikan opsi-opsi ataupun yang ada di tabel berikut ya. Di sini memiliki kelebihan akan tetapi juga perlu diperhatikan bagi pengguna yang menginginkan ya ataupun menggunakan tipe layanan pengiriman kargo ini. Dan di sini nampak catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama adalah jika teman-teman membeli produk dari penjual yang berbeda dalam satu kali check out, maka jasa kirim yang digunakan dapat berbeda ya, tergantung pada tipe layanan pengiriman yang disediakan oleh penjual ya. Jadi kita sebagai pembeli hanya bisa memilih terkait dengan tipe layanan pengiriman
saja ya. Untuk opsi jasa kirim itu secara sistem ditentukan oleh Shopee. Apakah bisa mengubah? Bisa ya. Tentunya setelah teman-teman check out dan belum diatur pengiriman oleh penjual. Dan itu hanya bisa diubah ketika penjual mengaktifkan lebih dari satu jasa kirim. Ketika hanya satu jasa kirim yang tersedia di situ, maka otomatis itu ya yang terpilih ya, dan tidak bisa diubah. Dalam rangka ubah jasa kirim hanya berlaku satu kali saja. Ketika satu kali ini sudah digunakan, maka ubah jasa kirim tidak bisa dilakukan kembali. Oke, yang kedua, nomor resi akan ditampilkan secara otomatis setelah penjual mengatur pengiriman atau memasukkan nomor resi. Sedangkan yang ketiga adalah estimasi pengiriman pesanan dapat dilihat sebelum check out dan akan diperbarui setelah teman-teman melakukan check out ya, dan ketika paket sudah di pick up oleh pihak jasa kirim ya. Jadi detail untuk pengiriman ya, mulai dari penjual menerima pesanan ya, sebelumnya pembeli check out ya, berhasil menggunakan metode pembayarannya, kemudian penjualnya mengatur pengiriman, di packing secara rapih ya, sampai dengan diantar ke konter terdekat ya, dan sampai di input perjalanan sampai dengan barang tersebut sampai ke alamat tujuannya ya. Jadi seperti itu teman-teman hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, mengenai informasi kita ya, mengenai jasa kirim yang didukung dan tidak didukung Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat nih guys. Sekian dan terima kasih.